Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa dari Tanis Bahasa Inggris kelas 1C dari Institut Agama Negeri Islam Juro. Yaitu pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas tentang ulumul Quran, yaitu aqsamul Quran atau sumpah di dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri itu apa sih? Al-Quran adalah firman atau wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Pengertian qasam atau aqsamul Quran. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memberi penegasan akan sebuah pernyataan. Penegasan itu berbentuk pernyataan atau sumpah yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumpah dalam konotasi bahwa Al-Quran disebut qasam. Qasam atau sumpah dalam pembicaraan termasuk salah satu uslub pengukuhan kalimat yang diselingi dengan bukti konkret dan dapat menyeret lawan untuk mengetahui apa yang diingkarinya. Jadi selanjutnya yaitu pengertian aqsam atau qasam atau aqsamul Quran. Menurut bahasa, aqsam merupakan bentuk jamak dari kata qasam yang berarti sumpah. Sedangkan menurut istilah, aqsam dapat diartikan sebagai ungkapan yang dipakai guna memberikan penegasan atau pengukuhan suatu pesan dengan menggunakan kata-kata qasam. Selain dari pengertian yang sudah saya bilang tadi, qasam juga dapat diartikan dengan gaya bahasa Al-Quran, menegaskan atau pengukuhan suatu pesan atau pernyataan, menyebut nama Allah atau ciptaannya sebagai muqsam bih. Di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 76 yang artinya, sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar jika kau mengetahuinya. Selanjutnya yaitu huruf-huruf aqsam atau qasam. Yang pertama adalah huruf waw, seperti yang dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 23, yang artinya, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Selanjutnya yaitu huruf ba, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qiyamah ayat 1, yang artinya aku bersumpah demi hari kiamat. Bersumpah dengan menggunakan huruf ba bisa disertai kata yang menunjukkan sumpah, bagaimana contoh di atas, dan boleh juga tidak menggunakan sumpah atau menyertai kata sumpah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat As-Sa'at ayat 82, yang artinya iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka. Sumpah dengan menggunakan huruf ba bisa menggunakan kata terang seperti pada dua contoh yang tadi saya sudah sebutkan, dan bisa juga menggunakan kata pengganti atau damir sebagaimana dalam ucapan keseharian. Selanjutnya adalah huruf ta, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 52, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai apa yang telah kamu ada-adakan.
sumpah dengan menggunakan huruf ta. Tidak boleh menggunakan kata yang menunjukkan sumpah, dan sesudah ta harus disebutkan kata Allah atau Rabb. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kasam. Kasam terbagi menjadi 3, yaitu adat kasam, kedua muqsami, yang ketiga muqsam alaih. Oke, apa sih itu adat kasam? Adat kasam itu sendiri adalah sikhat yang digunakan untuk menunjukkan kasam, baik dalam bentuk fiil maupun huruf seperti ba, ta, waw, sebagai pengganti kata fiil. Contoh kasam yang memakai kata kerja misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 41 ayat 38, yang artinya mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah-sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan yang mati. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Adat kasam yang banyak digunakan atau dipakai adalah waw, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 2, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai. Sedangkan khusus lafaz al-jalalah yang digunakan untuk pengganti fiil kasam adalah huruf ta, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Yang kedua yaitu al-muqsam bih, yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah dari Allah. Sumpah dalam Al-Quran ada kalanya dengan menggunakan nama. Dalam Al-Quran hanya terdapat ada 4, yaitu 7 maksudnya. Yang pertama dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 43. Yang kedua yaitu Quran surat Yunus ayat 53. Lalu surat Al-Tagabun ayat 17. Lalu surat Maryam ayat 68. Lalu Al-Jir ayat 92. Lalu An-Nisa ayat 65. Dan yang terakhir adalah surat Al-Ma'arij ayat 40. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan mereka menyatakan kepadamu benar azab yang dijanjikan itu. Katakanlah iya demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak bisa luput dari padanya. Quran surat Yunus ayat 53. Selain pada 7 tempat di atas, Allah memakai kasam dengan nama-nama ciptaannya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang arti, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Quran surat Al-Waqiah ayat 75. Yang terakhir adalah al-muqsam alaih, kadang juga disebut dengan jawab kasam. Muqsam alaih merupakan suatu pernyataan yang mengiringi kasam yang berfungsi sebagai jawaban dari kasam. Dalam Al-Quran itu sendiri ada beberapa jenis kasam al-muqsam alaih yang disebutkan secara tegas dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu dari Quran surat Az-Zariyat ayat 1 sampai 6, yang artinya demi Allah yang menyebabkan debu yang dengan kuat dan awan yang mengandung hujan dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu
pasti benar dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Jenis kedua kasam atau muqsam alaih atau jawab kasam dihilangkan atau dibuang dengan alasan sebagai berikut ini. Yang pertama, di dalam muqsam ini sudah terkandung makna muqsam alaih. Yang kedua, kasam tidak memerlukan jawaban karena sudah dapat dipahami dan diartikan dalam surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Contoh jenis ini dapat dilihat misalnya dalam ayat yang berbunyi artinya demi waktu matahari sepenggalan baik dan demi makan malam apabila telah sunyi atau gelap dalam Quran surat Ad-Duha ayat 1-2. Selanjutnya yaitu macam-macam kasam. Yang pertama zahir, ialah sumpah di dalamnya disebut fi'il qasamih dan diantaranya ada yang dihilangkan fi'il qasamnya sebagaimana pada umumnya karena dicukupkan dengan huruf jar berupa ba, waw, ta seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang amat menyesali. Quran surat Qiyamah ayat 1-2. Lalu jenis yang kedua yaitu mudhamar. Apa sih itu mudhamar? Ialah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il kasam dan tidak pula muqsam, tetapi ia ditujukan oleh lam taukid yang masuk ke dalam jawab kasam seperti firman Allah yang artinya kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu dan juga kamu bersungguh-sungguh. Selanjutnya yaitu tujuan kasam dalam Al-Quran. Menurut Mana al-Kautan, tujuan kasam dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengukuhkan atau mewujudkan muqsam alaih. Karena itu muqsam alaih berupa sesuatu yang layak untuk dijadikan sumpah, seperti hal-hal yang tersembunyi jika kasam itu dimasukkan untuk menetapkan kebenaran. Dan yang kedua, untuk menjelaskan tauhid atau untuk menegaskan kebenaran dari Al-Quran.